in listen-only mode. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia, yang akan dipandu oleh saya, Dwi, dengan rekan saya, Tosca. Ya, pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dengan jelas dan terlihat dengan jelas gambarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Harap mengetikkan pada kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak Antonius dan Bapak Robertus. Untuk yang pertama, seperti biasa kami akan membahas mengenai indikasi IHSG hari ini. Kami memprediksi hari ini IHSG akan bergerak cenderung bearish dengan support di 5621 sampai 5700. Market driver hari ini yang pertama mengenai hasil dari meeting The Fed, yaitu yang pertama masih tidak menaikkan suku bunganya, dan untuk kuarter pertama di 2017 ini perekonomian US ini sendiri memang masih cenderung melemah, tapi tidak perlu khawatir karena untuk belanja konsumen itu masih solid, masih bagus. Lalu yang kedua, investment bisnisnya juga masih tumbuh, serta inflasi memang sudah mulai mendekati target The Fed sendiri. Lalu masih ada katalis dari kuatnya pertumbuhan tenaga kerja di Amerika Serikat, atau kita dapat simpulkan bahwa The Fed masih memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunganya sebanyak 2 kali pada tahun ini. Untuk fiscal outlook the US ini sendiri, di mana mungkin kita bisa menyebut DPR-nya di Amerika Serikat itu masih memvoting mengenai rancangan undang-undang kesehatan yang hasilnya mungkin bisa kita lihat hari Kamis atau di jam Amerika itu besok nanti malam. Lalu yang kedua masih dari semua hal itu masih masih dilihat dari kesulitan sebelumnya, ini masih lumayan jauh dari kata sepakat dari pasal-pasalnya ini biar keluar gitu lah. Jadi kita masih secara intinya kita masih belum bisa meramalkan apakah hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi, karena dari yang sebelum-sebelumnya apa yang diharapkan malah memang belum kejadian. Lalu selanjutnya ada market news hari ini, mungkin akan dijelaskan oleh Tosca. Ya, untuk market news hari ini dari KIJA, Kawasan Industri Jawa WK, KIJA akan mendistribusikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dividennya ini akan didistribusikan dalam bentuk dividen saham, dan total dari dividen saham ini bernilai 52,59 miliar. Dividen ini berasal dari laba bersih KIJA tahun lalu yang sebesar 436,61 miliar. Yang kedua dari PT Delta Jakarta, DLTA. DLTA baru mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal 1 2017 ini
mencetak pendapatan sebesar 431,97 miliar. Ini meningkat lumayan stabil, sedikit saja 0,29% year on year dibanding tahun lalu. Di DLTA di bottom line-nya juga, yaitu laba bersihnya meningkat lumayan tinggi juga, 36,03%. Itu secara quarter on quarter meningkat dari 57 miliar menjadi 77,57 miliar. Jadi lumayan oke ya, walaupun pendapatannya stabil-stabil aja, tapi laba bersihnya meningkat lumayan tinggi. Hero berikutnya dari PT Hero Supermarket membukukan pendapatan 3,11 triliun. Ini turun 7,69% dibanding tahun lalu. COGS-nya juga membukukan penurunan juga 10,87% menjadi 2,28 triliun. Di bottom line-nya Hero mencetak kerugian 6,19 miliar. Ini meningkat lebih lumayan dibanding tahun lalu, ruginya lebih banyak lagi 35,39 miliar. Ini kayaknya walaupun udah ada IKEA masih belum membantu banyak ya, tapi lihat udah improve dikit lah ya dari kerugian tahun lalu. Berikutnya ada MERK, yaitu PT MAC Indonesia Tbk. MAC juga keluar laporan keuangannya, pendapatannya 316,33 miliar. Ini meningkat sedikit dibanding tahun lalu yang 305 miliar. Ya, di COGS-nya juga mencapai 139,99 miliar. Ini lebih turun, lebih rendah dibanding COGS tahun lalu yang sebesar 147,71 miliar. Bottom line-nya MERK juga meningkat lumayan. Net profit-nya meningkat dari 60,30 miliar menjadi 65,78 miliar. Ini meningkat 9,68% year on year. Jadi masih bagus ya saham-saham seperti ini ya Tos. Tapi kita lihat lagi fundamentalnya, jangan sampai Bapak Ibu juga masuk saham-saham yang mungkin secara fundamentalnya bagus, tapi kita juga bisa lihat harganya seperti apa. Lalu selanjutnya ada stock pick of the day. Untuk hari ini saya merekomendasikan untuk saham Waskita Karya. Waskita ini masih kinerja keuangannya menguat di kuartal 1 2017. Waskita sudah mendapat kontrak baru sebesar 11,7 triliun. Ini setara dengan 15% dari total target kontrak tahun ini yang sebesar 80 triliun. Sebagian besar dari kontrak baru ini berasal dari konstruksi jalan tol seperti Jakarta Cikampek Elevated Toll Road, yang kerjasama dengan Aksen Indonesia. Waskita berpeluang besar untuk memenuhi target kontrak baru tahun ini karena pemerintah juga mempunyai visi akan menambah toll road di tahun ini sebesar 392 km. Dan kontrak baru dari jalan tol ini yang sudah diterima Waskita adalah Tebing Tinggi Perapat dan Salatiga Solo. Terus Waskita proyek-proyeknya diperkirakan akan tetap bertahan lama sampai 2019 karena pemerintah di dalam target rencana pengembangan jangka menengah adalah konstruksi jalan tol ini akan tumbuh 47% dan diperkirakan Waskita akan melebihi dari target ini. Dan Waskita mempunyai posisi strategis karena dia adalah pengembang jalan tol terbesar kedua setelah Jasa Marga ya. Dan juga Waskita
sudah ditunjuk sebagai dalam PINA, yaitu penerima infrastruktur non AP, dana infrastruktur non APBN. Jadi ini masih membantu dalam financingnya ya, dia Iya, ya. jadi berarti kalau misalkan kita beli saham kita masih belum khawatir lah ya untuk pasti secara fundamental dia masih terus bisnisnya, lalu secara harga gimana nih Tos? EV/BV mungkin? Secara harganya sih masih ya oke ya, walaupun udah turun beberapa hari ini, udah lumayan bottom. Ini masih ada berikutnya, kita lanjutin dulu sebentar. Waskita dari konstruksi torutnya yang udah lumayan besar, ini membutuhkan banyak dana yang besar ya untuk menyuplai konstruksi ini. Jadi Waskita udah mempunyai rencana untuk mendivestasi salah satu anak usahanya, yaitu Waskita Torut sebesar 3,5 triliun di awal tahun, dan akan divestasi Waskita Torut lagi di Juli sebesar 7-8 triliun. Jadi untuk pendanaannya tidak usah khawatir karena udah dipersiapkan. Jadi dia bisa benar-benar menggenjot sektor konstruksi jalan tolnya inilah. Ya secara teknikal ya coba dilihat. Secara teknikalnya kita sebentar ya Bapak Ibu. Waskita. Secara teknikal sih kita bisa lihat nih Tos, secara pergerakan hariannya sebenarnya Waskita Karya ini sih masih dalam tren barisnya untuk sekitar dari awal tahun nih Tos. Hari ini kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk, kami menyarankan untuk tunggu sampai kita lihat hari ini akan di bawah sekitar 2.200-an atau tidak. Kalau misalkan mencapai turun harganya ke bawah 2.200-an, kemungkinan untuk meneruskan barisnya ini juga semakin kuat. Apalagi kalau kita lihat secara stokastik atau trennya, ini trennya masih cenderung menurun juga, masih mengindikasikan akan meneruskan barisnya dia. Jadi secara teknikal sebenarnya Bapak Ibu memang bisa melihat kapan untuk saya masuk pada saham-saham yang sebenarnya itu bagus. Tapi kalau menurut kami tidak perlu takut untuk fundamental yang baik Bapak Ibu. Malah semakin menurun kalau misalkan bisa kita semakin average, semakin menampung. Karena untuk kedepannya pasti mendapatkan keuntungan ya Tos. Ya, kita boleh pakai strategi averaging down ya untuk saham bagaimana ini. nih Tos kalau misalnya secara mungkin jangka 2 bulan 3 bulan atau 6 bulan ke depan kita ini? Ini masih secara fundamental kita masih perkirakan target price-nya masih di sekitar harga 3.000. Jadi ini untuk jangka menengah panjang masih bagus, dan kita bisa lihat dari pendapatannya masih menguat lumayan tinggi 100% dari pendapatan jalan tolnya, dan dari konstruksi jalan tolnya juga naik 100%, dan juga dari anak usahanya WSBP juga laporan keuangannya masih bagus, meningkat lumayan signifikan juga. Jadi ini untuk jangka panjang diperkirakan masih akan bagus. Jadi Bapak Ibu nggak usah tenang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ini masih bisa dikoleksi lah untuk jangka panjang lah. Ya kita lanjut berikutnya. Ada lagi untuk Waskita? Udah cukup. Cukup. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, hari ini Philips Sekuritas Indonesia ada launching Poem Syariah di Bursa Efek Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut serta dalam launching tersebut. Ini akan dihadiri oleh Bapak Insinyur Hadiadi Warman, lalu ada Ibu Dwita Riani. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti
saham-saham syariah ataupun investasi syariah, mungkin bisa berawal dari PM syariah untuk hari ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut serta dalam launching pagi ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kami masuk sesi tanya jawab. Seperti biasa, Bapak Ibu dapat mengetikkan di kolom question yang tersedia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Ferdi mengenai saham LPPF, Bumi, dan Kino. Untuk LPPF, secara teknikal dulu ya Pak, kita bahas. Untuk saat ini LPPF masih dalam fase bullish-nya walaupun itu pendek Pak jaraknya. Nah, kalau misalkan Bapak belum punya barang, untuk saat ini mungkin Bapak bisa sedikit ambil Pak, karena sudah mendekati di resisten terdekatnya, yaitu di sekitar 15.500-an Pak. Sedangkan harga tutup kemarin itu di sekitar 15.200-an. Secara stokastik dan MACD pun atau kita bisa lihat trennya ini juga untuk melanjutkan penguatan harganya itu sangat sedikit Pak. Jadi apabila Bapak mau masuk, Bapak bisa sedikit saja Pak karena kita belum bisa lihat apakah dia akan menurun ataupun naik ya Tos untuk hari ini. Wait and see ya. Ya, mungkin secara fundamental bagaimana Tos? Secara fundamental ya kita lihat dan memang nih dari laporan keuangannya masih di kuartal 1 ini kan baru keluar, masih belum begitu bagus sih pendapatannya ini menurun sedikit, turun 0,55%, tapi di bottom line-nya juga meningkat tipis dari 243 miliar menjadi 244 miliar. Ini ya flat aja lah boleh dibilang lah. Masih belum begitu bagus. Kita juga harus ingat ya Tos, sebentar lagi kan Lebaran, ya, terus betul. ada puasa Bapak Ibu. Jadi saham-saham seperti ini sebenarnya saham-saham musiman. Jadi kita mungkin bisa lihat realisasi untuk kuartal 2 nanti bagaimana untuk saham-saham retail seperti ini. Kalau memang bisa sustain di kuartal 2 nanti dengan
mencatatkan pertumbuhan laba yang lebih baik, kemungkinan untuk kuartal-kuartal sisa ke belakang tersebut untuk saham-saham retail masih bisa kita hold. Seperti itu ya, betul. Tos. Ya, betul itu ya. Ini juga mungkin berlaku juga untuk saham Kino yang tadi Bapak juga tanyakan. Saham Kino juga salah satu saham konsumer mungkin. Jadi lebih banyak dicari untuk di bulan-bulan puasa kali ya, Tos. Tapi kita lihat secara teknikal untuk saham Kino ini masih bearish Pak. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk di saham Kino ini karena bearishnya juga lumayan panjang dari awal tahun sampai dengan sekarang belum ada kelihatan pembalikan arah ya Tos. Belum ada tanda-tanda. Ini barusan ditunggu dulu lah. Ya, jadi untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk di saham Kino. Lalu untuk Bumi. Bumi seperti biasa ya Pak, kenaikannya juga sekarang lumayan kenaikannya mulai lumayan apa ya, mungkin kita bisa sebut sebagai tangga gitu Pak, jadi nggak naik secara volatilitas ataupun turun secara volatilitas. Kalau untuk saat ini sih dari sisi stokastik maupun MACD terus ini masih akan bearish Pak. Jadi stokasnya agak negatif ya kita lihat. Iya, betul Tos. Apabila memang hari ini Bumi bergerak di arah bearishnya terus, kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk di saham Bumi. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak, sebentar ya Pak. Bapak Hendra, yaitu mengenai BMRI, ASI, dan ECST. Kita jawab BMRI dulu. Sebentar ya, BMRI. BMRI bagaimana tuh secara fundamental? Sebentar ya. Kita bahas secara teknikal dulu, Bapak. Untuk BMRI, kita bisa lihat untuk ini Bapak bisa, ini saya gambarkan Bollinger Band atau sebenarnya Bollinger Band itu mungkin kita bisa lihat ini dia semakin tipis atau tidaknya mendekati turun atau naiknya gitu Pak. Jadi kita bisa lihat ini semakin tipis Pak antara garis atas dan bawah. Ini semakin tipis untuk mendekati Pak. Jadi kemungkinan untuk bergerak ke bawah itu semakin menguat Pak. Jadi untuk saat ini mungkin Bapak belum bisa masuk di Bank Mandiri, tapi saya kembali lagi ke Bapak yang saya bilang tadi, sebenarnya saham-saham seperti ini berfundamental baik Pak. Semakin turun sebenarnya kita lebih baik averaging karena fundamental yang baik itu juga tidak akan membohongi pergerakan sahamnya ya Tos. Untuk secara fundamental first quartal 2017 ini Pak, secara loan ini meningkat 14,18% dibandingkan first quartal 2016. Lalu NPL-nya juga meningkat 25,12% dibandingkan dengan tahun 2016 pada kuartal yang sama. Jadi mungkin dapat digarisbesarkan pertumbuhan di Bank Mandiri ini juga semakin baik, Pak. Lalu pertanyaan kedua mengenai ASI. Astra secara fundamental sebenarnya dia baik Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari pencatatan penjualan mobil, Astra ini memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, lalu realisasi dari pembelian para konsumennya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Secara teknikal, mungkin saat ini memang dalam fase merahnya atau bearishnya, tetapi Bapak masih bisa masuk sedikit karena di sini ya secara support ini dia berada di titik supportnya Pak.
Bapak, tapi kami sarankan tidak untuk masuk secara banyak ya Tos ya, Ya, karena ini di titik support di mana kita kita tidak bisa tahu ya Tos kita kapan bottomnya itu yang ya akan kembali. kita tunggu dulu. Kalau seandainya dia menembus titik supportnya di 8850 sekian, Ya, ya kemungkinan masih bisa bergerak ke bawah lagi. Kita sarankan untuk sell dulu. Tapi seandainya dia bertahan di supportnya dan naik lagi ke atas, boleh untuk tambah ya. beli lah. Pertanyaan selanjutnya dari sebentar, Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Hendra mengenai saham ACST. Bagaimana tuh secara fundamental ACST-nya? Oh, ACST, oke sebentar ya. Sebenarnya banyak saham-saham yang saat ini juga masih dalam fase bearisnya Bapak Ibu, termasuk ACST ini. ACST juga dalam fase bearisnya masih akan melanjutkan penurunannya Bapak Ibu. Kami tidak menyarankan untuk Bapak Ibu masuk dulu dalam saham ACST ini. Kemungkinan besar menembus angka 3.000 ini juga kuat. Lalu fundamentalnya bagaimana, Tos? Ya, secara fundamental sih lumayan oke ya untuk aset-aset ini. Untuk revenue-nya di kuartal pertama ini udah meningkat dari 457 miliar jadi 506 miliar yang meningkat sekitar 10,61% year on year. Ini masih lumayan stabil sih pertumbuhannya. Untuk net profit-nya juga meningkat lumayan dari 19,3 miliar menjadi 30,6 miliar. Ya hampir berapa 10 sekitar 30% lebih lah untuk net profitnya. Ini masih boleh lah untuk saham-saham ini, fundamentalnya masih lumayan bagus sih. Ini memang dia terkena dampak konstruksi yang beberapa hari ini turun-turun terus. Jadi kalau seandainya dia sampai di support sekitar 2.900 sampai 3.000 itu sarankan sih boleh buy sih menurut saya. Untuk di ACST ini ya, Tos. Ya, masih oke. Kita tunggu hari ini Bapak Ibu, kalau misalkan dia tembus di bawah 3.000, kami tidak menyarankan untuk Bapak Ibu masuk dalam saham ACST ini. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak Robertus mengenai Jasa Marga, HMSP, dan Unilever. R-nya juga Untuk 18 ya, Jasa Marga sendiri Pak, lebih uh, 67. ada wacana dari pemerintah per Oktober 2017 ini sampai tahun depan itu akan direalisasikan di mana tol itu akan dibayar dengan uang non tunai. Jadi sebenarnya ini bagus Pak, karena yang kita tahu Jasa Marga pendapatannya juga semakin tahun semakin besar. Lalu di sini juga mengaitkan dari bank-bank besar, terutama juga BUMN pasti ikut terkait Pak dalam program ini. Secara teknikal, ini masih ada sedikit indikasi atau ruang untuk pergerakan naiknya Pak. Kalau Bapak misalnya mau masuk, ini masih bisa sampai di harga resistennya di 4730-an Pak. Untuk saat ini harganya masih di sekitar 4620. Lalu untuk di HMSP, HMSP juga kemarin laporan keuangannya secara kuartal memang tidak sebagus yang dulu ya Tos, karena kita tahu Pak cukai yang dicanangkan oleh pemerintah juga semakin tahun semakin naik. Tapi ada bagusnya juga untuk HMSP ini, kita secara settle memang akan membagikan dividen Pak dengan kumdatnya di tanggal 10 Mei nanti. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan keuntungan selain capital gain mungkin bisa masuk untuk di saham HMSP ini. Secara teknikal juga masih bisa berpeluang cukup tinggi untuk naik ke harga resisten pertamanya di sekitar 4.000-an ya Pak. 350 sampai 4.000 lah ya, ya. yang kita lihat hari ini harganya masih di sekitar 3.800-an. Lalu untuk Unilever, bagaimana Tos secara fundamental Tos? Secara fundamental nih lihat memang untuk Unilever pasti masih
bagus karena ini blue chipnya retail ya. Untuk retail ini seperti yang kita lihat, wah ini laporan keuangan kuartal satunya sih masih belum keluar. Ini laporan tahunannya boleh kita lihat untuk hampir 10% kenaikan pendapatannya dari 36 triliun menjadi 40 triliun, dan dari bottom line-nya juga meningkat 5,8 triliun menjadi 6,3 triliun. Ini sangat bagus sih untuk jangka panjang di koleksi. Coba dilihat UNVR, UNTR ya. Unilever, ya, Unilever. saya salah ketik. Oh ya. Unilever untuk saat ini masih berpeluang Pak, walaupun sedikit mitos untuk penguatannya. Dengan harga yang saat ini 45 ribuan, resisten terdekatnya ada di sekitar 45.800-an. Untuk Bapak Ibu yang ingin masuk di Unilever, tidak perlu masuk secara presentasi yang banyak dari portofolionya Bapak Ibu, tetapi harap dijaga ketat karena penguatannya cukup terbatas. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus mengenai WSBP, INAF, dan KF. WSBP mungkin akan dibahas oleh Tosca. WSBP ya seperti yang tadi kita lihat dari laporan keuangannya udah keluar hari kemarin atau hari ini. Masih bagus untuk, walaupun ini masih dari chartnya masih bearish beberapa waktu ini. Ini kayaknya ini udah agak-agak mentok di harga IPO-nya yang sekitar berapa? 490 atau 500. Ini saya diprediksi sih akan bertahan di area supportnya di IPO-nya yang itu sekitar harga 500. Ini disarankan sih boleh diakumulasi dikit-dikit sih. Untuk saham kayak WSBP, Precast ini permintaannya sih masih banyak, masih banyak berkembang, dan ini setelah IPO dia mempunyai dana untuk ekspansi dan sebagai salah satu perusahaan yang bisa memproduksi precast dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Jadi prospek untuk jangka panjangnya sih masih bagus sih. Ini boleh disarankan untuk akumulasi. Apalagi untuk saham-saham sektor ini kan juga masih bagus ya, Tos. Didukung sama program pemerintah yang terus melakukan ekspansi lah untuk pembangunan konstruksinya ya. pembangunan infrastruktur. Kita lanjut pertanyaannya masih dari Bapak Markus mengenai saham-saham healthcare ya Pak, INAF dan KF. Untuk sebenarnya saham-saham INAF maupun KF ini atau saham sejenisnya, dia tergantung dengan kursis Pak sebenarnya, karena mereka sangat dipengaruhi oleh bahan baku, di mana sebagian besar atau mayoritas bahan bakunya masih bentuk impor. Jadi kalau misalkan kursnya sendiri melemah maupun menguat, itu sangat mempengaruhi pendapatan dari INAF ini sendiri maupun KF. Untuk secara teknikal, untuk INAF ini peluang untuk penguatannya kami masih belum bisa memperlihatkan Pak, karena ini masih dalam posisi sideways-nya dia Pak. Jadi untuk INAF kami tidak menyarankan untuk masuk saat ini karena dalam posisi sideways biasanya pergerakannya itu akan lama Pak. Untuk KF ini sudah berada pada titik resistennya. Nah, dia juga kembali menggerakkan kembali sahamnya itu tergerak turun Pak, atau pembalikan arah. Sama Pak seperti INAF, kami tidak menyarankan untuk Bapak masuk dalam saham ini juga. Lalu untuk SMSM, pertanyaan dari Bapak David. Bapak untuk SMSM laporan keuangan cukup bagus Pak. Untuk penjualan ini dia naik sekitar 21%-an. Lalu dari sisi laba bersihnya juga ikutan menanjak atau naik Pak, 22%-an Pak. Di mana semua hal tersebut pada first quartal 2017 ini didukung oleh kinerja ekspornya semakin baik. Jadi ekspor yang
mempengaruhi laba untuk first quartal 2017 ini yaitu seperti penyaring. Itu hampir mencatatkan hampir sekitar 50%, menyumbang 50% dari pendapatan first quarter 2017 ini. Sisanya seperti radiator, itu yang diekspor ke Amerika, itu juga mengalami pertumbuhan. Jadi untuk SMSM ini sebenarnya fundamentalnya baik Pak, tapi untuk secara teknikal karena ini masih dia mencatatkan kenaikannya juga sudah cukup tinggi Pak. tinggi. Mungkin untuk beberapa bulan dari awal tahun mencatatkan koreksi juga cuma sedikit Pak. Harap berhati-hati Pak kalau misalnya mau masuk sekarang, karena ini hanya sedikit Pak, untuk penguatannya masih hanya di sekitar 13.000, maksud saya 1.300 Pak, dengan harga sekarang di 12.700-an. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tigor mengenai Wika dan USBP, mungkin USBP tadi sudah dibahas Ya, jangan oleh Toska ya dibahas. Tos. Ya, ya. Mungkin Toska bisa jawab yang Wika Tos. Bagaimana Tos Wika? Wika ya. Ya, seperti yang saham-saham konstruksi kebanyakan memang dalam beberapa hari ini agak-agak terkoreksi ya, saham-saham konstruksi. Terutama sih PTPP kalau kita lihat memang Wika ini udah merah dalam seminggu ini. Secara fundamental memang sebentar saya coba lihat. Oh, secara fundamental sih masih bagus sih dia. Revenue-nya meningkat hampir 40% di kuartal 1 ini dan profitnya juga meningkat tiga kali lipat lebih. Ini ditunggu saja ya Pak. Kalau untuk ini memang kalau untuk saya sih saya boleh pakai strategi averaging down. Dan ya untuk support pertama sih di sekitar 2250 sampai 2300 boleh diakumulasi di buy dulu di sana. Tapi Dan masih dalam tren bearisnya mungkin ya Tos ya. Jadi Bapak Ibu harus potensi dulu Bapak Ibu untuk masuk pada saham Wika ini. Memang secara fundamental masih baik, tetapi secara timing untuk masuk Bapak Ibu juga bisa melihat keadaan yang saat ini pergerakan sahamnya seperti apa. Berarti Wika ini belum bisa masuk ya Tos? Kita untuk tunggu saat ini dulu ya? lah, ya tunggu dulu sampai rebound dulu baru kita masuk lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Khairul mengenai MPPA PPRO, target penurunan dan kemungkinan reversal. Baik Bapak, kami akan membahas MPPA dulu seperti saham-saham retail yang sama Bapak, di mana saham-saham seperti ini sebenarnya musiman. Tapi untuk saat ini mungkin Bapak bisa ambil secara sedikit demi sedikit, Bapak jangan terlalu agresif karena ya sebentar lagi kita tahu mau ada musim lebaran. Lalu secara teknikal juga masih oke Pak untuk masuk di saham seperti ini. Apalagi saat ini mungkin ini titik bottomnya Pak. Kalau misalkan hari ini masih ditutup menurun, kemungkinan untuk meneruskan bearisnya ini semakin ada Pak. Tapi kalau misalkan ditutup menaik, untuk Bapak bisa masuk sedikit demi sedikit ya Pak. Mengingat saham-saham musiman seperti ini memang mulai dikejar Pak untuk lebaran nanti. Untuk PPRO untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk dulu Pak. Dari pergerakannya ini bearisnya masih cukup dalam, kita belum bisa melihat kapan pembalikan arah itu ada. Jadi kami tidak menyarankan untuk kedua saham tersebut, untuk PPRO maksud kami masuk saat ini Pak. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Linda mengenai MCOR, KF, dan Nikel. Untuk
MCOR, kami akan bahas, dan nikel ya Pak. Ya Bu, maksud kami untuk KF sudah dibahas tadi. Untuk MCOR, secara teknikal sebenarnya saham Ya, ini agak bearish ya ini. masih dalam tren bearishnya. Kami tidak menyarankan sih sebenarnya Ibu Bapak untuk masuk saham-saham seperti ini, tapi kembali lagi ke profil resiko Bapak Ibu, bagaimana untuk memilih saham-sahamnya. Tapi untuk kami tidak menyarankan untuk masuk saat ini, tren bearishnya juga masih berlanjut. Lalu untuk saham nikel, untuk saham nikel juga sama, Ibu, ini sebenarnya masih dalam tren bullishnya, tapi bullish kali ini sudah menyentuh resistennya dia. Kita bisa lihat hari ini, kalau misalkan resisten hari ini ditembus, kemungkinan untuk meneruskan bullishnya itu kuat. Besar. Pertanyaan selanjutnya, MYOR dari Bapak Faris, apakah akan masih berpotensi turun? MYOR, Mayora. Mayora untuk saat ini masih bisa berpotensi turun Pak, tapi sebenarnya Mayora ini dalam fase sideways-nya, dan ini juga lumayan panjang dari bulan Maret. Jadi untuk saat ini kembali lagi ke profil resiko Bapak Ibu. Apabila satu seperti ini kan pergerakannya cukup terbatas. Kalau misalnya Bapak memiliki barang atau mau masuk, itu mungkin memang secara fundamental itu bagus, tapi kalau untuk secara harian atau hanya trading dalam waktu yang pendek, ini bisa diperhatikan apabila ada kenaikan sedikit, mungkin Bapak Ibu bisa melepasnya terlebih dahulu. Untuk support resisten di saat ini bisa di 2000 Bapak untuk supportnya. Untuk resistennya, resisten yang paling dekat ada di sekitar 2200-an. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Ratri mengenai saham KAS, Antam, dan Agro. Untuk KAS saat ini kami tidak menyarankan. Ini cukup panjang Ibu, tren bearishnya dari bulan November 2016 sampai tahun 2017 Mei ini. Kami tidak menyarankan untuk masuk KAS terlebih dahulu. Lalu selanjutnya Antam. Antam juga sama, Bapak Ibu, masih dalam tren bearishnya. Untuk saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk dalam Antam terlebih dahulu, kecuali memang sudah memperlihatkan pembalikan arah. Benar ya, Tos ya? Seperti itu. Antam ada pergantian direksi sih baru kemarin ini. Ya, mungkin ya kita lihat coba kinerjanya dalam 1-2 bulan ke depan lah. Kalau memang ya pengaruhnya baik, mulai rebound sahamnya, baru kita boleh mulai buy lah ya. Ya. Oke, untuk agro saat ini juga sama, Bapak Ibu. Ini ketiga saham yang tadi kami sebutkan masih dalam tren bearishnya. Tapi untuk agro ini sendiri sebenarnya sudah mulai pembalikan arah, walaupun ini masih merah. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan hari ini berada atau mencapai harga di sekitar 800-an, Bapak Ibu bisa masuk, tapi kami tidak menyarankan untuk masuk secara persentase yang banyak dari portofolio Bapak Ibu. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk Bapak Ibu pertanyaannya yang belum dapat kami jawab karena keterbatasan waktu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Philip webinar edisi esok hari seperti biasa di jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.